pagi, nama saya Gunawan. Saya akan membacakan peristiwa Merah Putih di Manado. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tidak berarti kondisi negara kita langsung berada dalam tahap yang aman dan tentram. Serangkaian insiden dan pertempuran berdarah masih terjadi dalam masa mempertahankan kemerdekaan tersebut. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, pertempuran di masa setelah kemerdekaan juga terjadi di pulau-pulau lainnya, antara lain di Sulawesi, tepatnya di Manado. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian kejadian penting yang turut andil membentuk Republik Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam pasukan KNIL, Kompi 7 pemimpin CH dahulu bekerja sama dengan rakyat merebut kekuasaan di Manado, Tomohon dan Minahasa pada 14 Februari 1946. Hasilnya sekitar 600 orang pasukan serta pejabat Belanda berhasil mereka tahan. Pada tanggal 16 Februari 1946 dikeluarkan selembaran yang menyatakan kekuasaan seluruh Manado telah berada di tangan Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Merah Putih. Latar belakang peristiwa. Sejarah peristiwa Merah Putih di Manado berawal dari kekalahan Jepang yang secara resmi sudah diakui kepada pasukan sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944. Samratulangi mengirim para pemuda untuk pergi ke Manado pada saat yang berdekatan untuk mengawasi situasi. Dua di antara para utusan itu adalah Mantik Pakasi dan Freddy Lumanau. Dari utusan tentara serta perwakilan pemuda yaitu Wim Pangalila, Gus Ompi, dan Olang Sonda. 2 bulan setelah pengutusan tersebut mendadak muncul pesawat pembom B-29 milik Angkatan Udara Sekutu yang berjumlah puluhan dan menghujani Manado dengan bom, menghancurkan dan merenggut nyawa penduduk. Jepang kemudian mencurigai adanya mata-mata sekutu yang juga berperan sebagai tokoh nasionalis. Pada September 1944, pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Marotai juga takluk kepada Jenderal MacArthur. Kemudian pada pertengahan April 1945 sampai awal Februari 1945 juga masih terjadi banyak konflik di area tersebut. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Sulawesi juga akan diambil alih oleh pasukan sekutu. Namun pada tanggal 21 Agustus 1945, wilayah tersebut sudah diserahkan oleh tentara Jepang kepada EHW Palenkahu yang merupakan petinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia atau BPNI. Belanda bersama NICE yang berada di bawah perlindungan sekutu berencana kembali menduduki Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Pada saat ini John Rahasia dan Wim Pangalila kemudian melihat adanya kesempatan untuk melakukan revolusi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Manado. BPNI kemudian bekerja secara diam-diam dengan konflik Nederlandse Indiens Leger atau KNIL dalam rangka merebut kekuasaan dari penjajah. Pada masa itu KNIL telah dilepas dari kepentingan Belanda dan berpihak pada tanah air mereka sendiri. Pasukan NICE mengetahui kegiatan tersebut dan menangkap para anggota BPNI di tanggal 10 Januari 1946. Kemudian menangkap para tokoh KNIL pada 10 Februari 1946. Akan tetapi para anggota KNIL lainnya masih berusaha mencari jalan untuk melakukan pemberontakan tersebut. Dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, mereka berhasil mempengaruhi pihak KNIL Belanda sehingga Kopral Mambi Runtukahu bersedia memimpin aksi penyergapan pada pos di markas Garnison Manado, yaitu Tingsi Militer Teling Manado.
serangan ke tangsi militer Belanda. Pukul 21.30 pada waktu apel malam, kelompok pejuang mulai menyiapkan diri. Mereka terdiri dari wakil komandan Regu 1 memimpin Runtuk Kahu, Wandru 2 Gerson Andri, Wandru 3 Masistam, Komandan Verner Jus Kotambunan, anggota Regu 4 Lengkong Hitam dan Verner Wantau. Pada pukul 24 pas Sersan Piket Sutarpun memerintahkan seluruh anggota yang masih berada di luar asrama untuk tidur karena akan diadakan pemeriksaan malam oleh Komandan Kompi 7 Letnan Karlir dan Komandan Peleton Serma Widzer. Persiapan akhir diperiksa pada pukul 30 dan pukul 45. Seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad siap mempertaruhkan nyawa bagi RI. Tepat pukul 1 serangan dimulai. Terima kasih. Pasukan Nica mengetahui kegiatan tersebut dan menangkap para anggota BPNI di tanggal 10 Januari 1946. Kemudian menangkap para tokoh KNIL pada 10 Februari 1946. Akan tetapi para anggota KNIL lainnya masih berusaha mencari jalan untuk melakukan pemberontakan tersebut dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado. Mereka berhasil mempengaruhi pihak KNIL Belanda sehingga Kopral Mambi Runtuk Kahu bersedia memimpin aksi penyergapan pada pos di markas Garnison Manado, yaitu tangsi militer Teling Manado. Serangan ke tangsi militer Belanda. Pukul 12.30 saat waktu apel malam, kelompok pejuang mulai menyiapkan diri. Mereka terdiri dari wakil komandan Regu Imambi Runtuk Kalu, Wadaru 2 Gerson Andris, Wadaru 3 Masistam, Komandan Verkener Jus Kotambun, anggota Regu 4, kemudian Hitam dan Wigner Winteu. Pada pukul 24 pas Serpan Piket Saturkun memerintah seluruh anggota yang masih berada di luar asrama untuk tidur karena akan diadakan pemeriksaan malam oleh Komandan Kompi 7, Letnan Karlir dan Komandan Peleton sama Widzer. Persiapan akhir diperiksa pada pukul 3 dan pukul 4.05. Seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad siap mempertaruhkan nyawa bagi Republik Indonesia tahu. Tepat pukul 1 pas serangan dimulai. Serangan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Dalam sejarah bendera merah putih dengan merobek warna biru dari bendera kerajaan Belanda, dan pemimpin Garnison Manado Kapten Blom ditangkap sekitar pukul 3 pas. Setelah penahanan Letnan Verweyen, pemimpin tangsi Teling siang harinya Letkol Davies dan Residen Commons de Ruyter serta seluruh anggota NICA ditangkap. Dalam serangan itu esok harinya para pejuang berhasil melucuti senjata semua pemimpin militer Belanda dan menahan mereka di dalam sel, juga menaklukkan kamp tahanan Jepang berisi 8.000 prajurit. Terima kasih.